Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang selalu dilimpahkan kepada kita sekalian. Terlebih khusus nikmat iman Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Alhamdulillah, berkat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini kita pandai mensyukurinya dengan cara kita senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita melaksanakan apa yang dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita menjauhkan apa yang dilarang oleh beliau. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar kita senantiasa hidup kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita perhatikan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kamu sekalian dan ahli keluargamu dari siksa neraka yang teramat pedih. 'Alaiha malaikatun ghilazun, terdapat malaikat-malaikat yang kasar dan keras. 'Alaiha malaikatun ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan mereka senantiasa melaksanakannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat berharga ini, marilah sama-sama kita berupaya agar kita hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, berkah dan selamat dunia dan akhirat. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai hamba Allah yang beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah qu anfusakum. Allah perintahkan kepada kita, jagalah diri kamu sekalian. Jagalah diri kita, di mana kita adalah sebagai pemimpin. Setiap laki-laki adalah pemimpin, minimal kita pemimpin dalam rumah tangga kita. Jadi yang paling utama, kita mampu dulu menjaga diri kita. Kalau kita sudah mampu menjaga diri kita dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangannya,
Dengan demikian kita sudah bisa mampu memberikan satu uswatun hasanah, contoh yang baik terhadap keluarga kita. Maka diawali dari kepala rumah tangga yang mampu memberikan contoh yang terbaik dalam kehidupan rumah tangganya, insya Allah akan mudah bagi istri, bagi anak-anak, bahkan insya Allah juga bagi saudara-saudara kita untuk bisa mengikuti jejak kita. Jadi harus diawali dari diri kita. Ibda binafsik, awali dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah awali, kita sudah mampu memberikan contoh yang terbaik kepada keluarga kita, maka nanti istri, anak-anak, bahkan mantu, sampai kepada cucu dan saudara-saudara kita akan bisa mengikuti karena kita sudah mampu memberikan contoh yang terbaik. Kalau dalam kondisi seperti kita sudah bisa menciptakan satu rumah tangga di mana kita seluruhnya mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan segala yang dilarangnya, maka akan tercipta satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan apabila setiap rumah tangga muslim tercipta yang demikian, maka akan tercipta satu masyarakat yang al-marhamah wal mawaddah. Artinya satu masyarakat yang manusianya saling hormat menghormati, cinta mencintai, dan saling tolong menolong kepada sesamanya. Bila mana masyarakat demikian bisa tercipta, di mana kita diawali dengan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi, maka insya Allah akan tercipta satu masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana setiap masyarakat yang ada di negeri kita masyarakatnya al-marhamah wal mawaddah, maka tidak mustahil akan tercipta satu kehidupan yang lebih baik secara keseluruhan, sehingga bisa mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi itu dikatakan bahwasanya Allah perintahkan kita awali dari diri kita. Dari diri kita nanti akan diikuti oleh keluarga kita. Nah, kemudian kita harus bisa menjaga agar kita selamat dari siksa neraka. Kalau kita berbicara keselamatan, bukan hanya selamat dari siksa api neraka saja, tapi juga kita berupaya agar hidup kita ini seluruhnya sampai kepada keturunan kita hidup selamat. Insya Allah kalau di dunianya selamat, maka akhiratnya pun akan selamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah satu gambaran tentang kita memelihara diri kita dan keluarga kita agar bisa tercipta satu rumah tangga sampai mencapai masyarakat di lingkungan kita, sampai kepada masyarakat yang lebih luas dalam negeri kita, mencapai masyarakat al-marhamah wal mawaddah, sehingga tercipta satu negeri kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan sekelumit dari satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan ini bisa menggugah diri kita semua, sehingga kita termotivasi untuk bisa berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita juga berupaya untuk senantiasa memberikan uswatun hasanah ya untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk keturunan-keturunan kita, dan juga untuk lingkungan hidup kita. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.